Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita mau melanjutkan materi fisika yang sempat tertunda ya. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang gelombang bunyi. Nah, submateri pertama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai pengertian atau karakteristik dari gelombang bunyi itu sendiri. Nah, teman-teman, bunyi itu merupakan getaran yang merambat. Nah, berbicara masalah getaran yang merambat, serasa gak asing gitu ya dengan kata-kata getaran yang merambat. Betul teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, getaran yang merambat itu merupakan pengertian dari gelombang ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bunyi itu merupakan gelombang gitu ya. Jadi bunyi termasuk ke dalam gelombang mekanik. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Jadi sekeras apapun kita berteriak, teman-teman, kalau misalnya di sekitar kita tidak ada udara yang bisa merambatkan bunyi kita, ternyata suara kita itu tidak dapat terdengar oleh orang lain. Kenapa? Karena tidak ada medium untuk merambatkan suara kita, gitu ya. Dan bunyi itu termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Nah, di sini kita masuk sekarang ke sumber bunyi. Nah, bunyi itu dihasilkan dari apa sih? Gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita metik gitar gitu ya. Kalau teman-teman memetik gitar, akhirnya si senar gitarnya bergetar menghasilkan suara gitar. Atau contohnya nih, Ibu sekarang sedang berbicara. Kenapa bisa terdengar oleh teman-teman? Karena sekarang ketika Ibu sedang berbicara, ternyata pita suara Ibu bergetar, teman-teman. Nah, hasil getaran tersebut kemudian dirambatkan oleh udara yang ada di sekitar Ibu dan hasilnya ternyata suara Ibu akhirnya bisa didengar oleh teman-teman semua. Oke, kita masuk ke submateri yang kedua yang akan kita pelajari di gelombang bunyi ini adalah mengenai asas Doppler, teman-teman. Nah, sepertinya teman-teman sudah tidak aneh dengan asas Doppler gitu ya. Sering teman-teman dengar, apa sih asas Doppler itu? Nah, ternyata asas Doppler itu adalah peristiwa terdengarnya frekuensi bunyi yang lebih tinggi ketika jarak antara sumber bunyi dan pengamat mendekat gitu ya. Dan e, bunyi akan terdengar lebih rendah ketika jarak antara sumber bunyi dan pengamat saling menjauh. Untuk peristiwa sehari-harinya, misal nih yang sering kita temui, misal kalau kita sedang berdiri di pinggir jalan, teman-teman, kemudian ketika kita sedang berdiri itu ada sebuah ambulans yang bergerak mendekati kita gitu ya. Nah, lama-kelamaan suara sirine ambulans itu akan terdengar lebih lebih keras oleh kita gitu ya. Kenapa? Karena si ambulans semakin lama semakin bergerak mendekati kita. Nah, ketika si ambulans tepat berada di depan kita, maka suaranya itu akan terdengar keras gitu ya. Nah, setelah itu ketika si ambulan pergi menjauhi kita, teman-teman, nah ternyata lama-kelamaan suara sirine ambulans itu akan semakin lama akan terdengar semakin semakin rendah sampai akhirnya tidak terdengar lagi oleh telinga kita gitu ya. Kenapa? Karena sudah berada jauh dari jangkauan kita. Nah, itu salah satu contoh efek Doppler atau asas Doppler yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika secara matematis efek Doppler itu sendiri bisa kita rumuskan dengan Fv sama dengan V plus minus Vv per V plus minus Vs dikali Fs. Nah, untuk keterangannya bisa teman-teman lihat di sini. Fp merupakan frekuensi pendengar, satuannya Hertz gitu ya. V merupakan cepat rambat gelombang bunyi, satuannya meter per sekon. Vp, ya Allah, ini susah ya. Vp merupakan kecepatan pendengar, satuannya meter per sekon. Vs merupakan kecepatan sumber, satuannya juga meter per sekon, teman-teman. Kemudian Fs merupakan frekuensi sumber, satuannya tentu Hertz ya.
Nah, di sini biasanya kita itu sering kesulitan kapan sih menggunakan tanda positif gitu ya dan kapan menggunakan tanda negatif. Biasanya kita sudah capek-capek nih menghitung kok ternyata di optionnya nggak ada gitu ya. Nah, bisa saja itu karena kita kurang tepat menggunakan tanda positif dan negatifnya gitu ya. Nah, di sini kapan sih menggunakan positif dan negatif? Nah, di sini Ibu sudah bagi untuk pendengar gitu ya, kapan kita menggunakan positif, kapan kita menggunakan negatif. Di sini kita bermain logika, teman-teman. Misal nih, ketika pendengar diam, berarti misal nih kita sedang diam di pinggir jalan, berarti kita tidak bergerak. Nah, kalau misalnya pendengar diam, teman-teman, maka VV-nya di sini nanti 0 gitu ya. Jadi tidak menggunakan positif atau negatif. Kenapa? Karena VV-nya 0, tidak bergerak. Kalau misalnya pendengarnya bergerak mendekati sumber, misal nih yang asalnya kita diam, kemudian kita naik motor bergerak mendekati ambulans gitu ya, maka ketika mendekat otomatis jarak antara kita sebagai pendengar dengan ambulans sebagai sumber itu semakin dekat. Nah, kalau jarak semakin dekat tentunya frekuensi yang didengar oleh kita itu akan semakin semakin besar gitu ya terdengarnya. Nah, karena semakin besar, maka nanti di sini agar VV-nya semakin besar, VP, salah ya teman-teman, FV-nya, frekuensinya yang terdengar semakin besar, maka di sini VP bernilai positif teman-teman. Kenapa? Agar FP-nya bernilai besar. Kemudian ketika misalnya pendengar menjauh, kita yang asalnya diam di pinggir jalan, kemudian kita naik motor, bergerak menjauhi ambulans, maka otomatis jarak antara kita dan ambulans itu semakin menjauh. Kalau semakin jauh, tentu frekuensi yang terdengar oleh kita itu semakin kecil kan? Nah, karena agar frekuensi yang terdengar semakin kecil, maka di sini FP-nya agar semakin kecil, VV-nya di sini harus bernilai negatif agar V dikurangi VV gitu ya, bernilai lebih kecil. Nah, gitu. Kemudian untuk sumber nih teman-teman, ketika misalnya sekarang ambulansnya diam nih karena ada lampu merah, otomatis ketika ambulans diam, kecepatan sumbernya tidak ada 0 karena sumbernya diam, maka di sini Vs-nya tidak menggunakan positif atau negatif, teman-teman. Kenapa? Karena Vs-nya 0, benda tidak bergerak gitu ya. Kemudian di sini ketika misalnya si sumbernya mendekati kita, misalnya kita sedang diam kemudian ambulans bergerak mendekati kita gitu ya, otomatis jaraknya semakin dekat, frekuensi yang kita dengar semakin besar. Nah, karena di sini dapat teman-teman lihat frekuensi pendengar itu berbanding terbalik dengan V plus minus Vs, maka kalau misalnya bergerak semakin dekat agar FP-nya semakin besar, maka hasil V plus minus Vs-nya harus semakin kecil dong. Kenapa? Karena si FP dan P plus minus VS itu berbanding terbalik. Nah, agar semakin kecil, maka ketika sumber mendekat, VS-nya bertanda negatif gitu ya, sehingga V min VS. Kemudian kalau misalnya nih sumber menjauhi pengamat gitu ya, misalnya ambulans bergerak menjauhi kita gitu ya, maka kalau misalnya bergerak menjauhi otomatis jaraknya semakin jauh dong. Kalau semakin jauh otomatis frekuensi yang terdengar oleh kita itu semakin kecil kan. Maka agar si frekuensi yang kita dengar itu semakin kecil, teman-teman, ini semakin kecil karena tadi frekuensi itu berbanding terbalik dengan penjumlahan V plus minus Vs, maka agar si FV-nya lebih besar, maka Vs-nya bertanda positif, teman-teman. Kenapa? Agar hasil V plus minus Vs-nya bertanda positif. Maaf, hasilnya besar. Kalau hasilnya besar, otomatis frekuensi yang terdengar oleh kita akan semakin kecil karena tadi frekuensi dengan V plus minus Vs itu berbanding terbalik gitu ya. Jadi kita bermain logika saja. Di sini pendengar itu bertindak sebagai pembilang. Kalau pembilang berarti harus lebih besar ya. Agar semakin besar, kemudian V plus minus Vs itu bertindak sebagai penyebut, maka agar semakin besar itu berbanding terbalik, si V plus minus Vs-nya harus kecil gitu ya. Maka nanti ketika agar kecil,
itu dikurangi gitu ya. Oke, maaf teman-teman kalau ada iklan, ada suara yang ada suara yang aneh-aneh di luar, mungkin itu anggap teman-teman iklan saja, fokus ke suara Ibu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, untuk materi gelombang bunyi, cukup segitu dulu gitu ya. Nanti Ibu lanjutkan, setelah ini Ibu akan masuk ke pembahasan soal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.